kita semuanya berharap untuk mencari kerja, mencari perusahaan besar untuk melamar pekerjaan, maka yang kapitalis bukan perusahaan besarnya, tapi rakyat kita, diri kita pun sesungguhnya karakter dan wataknya adalah kapitalis. Maka orang yang berpenampilan layaknya orang soleh dengan berbagai ornamen tak dapat dijadikan jaminan menjamin dia orang yang pasti soleh. Demikian pula sebaliknya, orang yang tampaknya tidak meyakinkan, wajahnya mawut upomone, tidak dapat kemudian kita katakan otomatis dia itu orang jahil dan bodoh. Orang-orang yang sehari-hari berpenampilan agamawan, spiritual, bisa jadi justru melekat kumantil kepada hal dunia dan selalu memikirkan tentang dunia dan selalu bingung untuk mencari makan dan kehormatan dunia. Sementara orang-orang yang berdagang, orang-orang yang bertani, orang-orang yang berkebun, orang-orang yang menjalankan aktivitas berdunia justru memancarkan dan menancapkan, memancangkan hatinya pada akhirat karena ada dia yang dikenali. Orang-orang yang tampaknya cerdik cendekia dan ahli serta ahli agama dan pandai membaca dan berbicara dalil hujah dari berbagai kitab sumber dan dari berbagai arah buku bacaan, telah semuanya dibaca perihal anggapan itu sebagai ilmu, pun tidak secara otomatis menjamin yang bersangkutan disebut sebagai orang yang soleh, orang yang suci, orang yang ahli surga, apalagi kemudian disebut sebagai utusan. Justru bisa jadi orang yang dianggap buta huruf, umi, tidak bisa apa-apa, tidak bisa baca tulis, tidak mengenal kitab ini dan kitab itu adalah orang yang soleh, orang yang suci, bahkan bisa jadi utusan Tuhan dan ahli jannah. Bukankah pengalaman menunjukkan Nabi Muhammad umi? Banyak manusia dengan bacaan-bacaan dari buku-buku dan dari kitab-kitab telah menjadikan terjerumus dalam jebakan prasangka dan tafsir. Tafsir merasa telah mengenal Tuhan dan merasa berwenang menjadi juru bicara Tuhan, menjadi jubir besar Tuhan. Itulah kenapa sisi kehidupan dunia, sisi yang lahiriah tidak bisa dipegang dan dipercaya 1000%, dan aktualisasi apa lagi? Aksentuasi apa bahasa Jawa nih? Aku ngelek. Kenapa sisi lahiriah dalam kehidupan dunia tidak bisa dipercaya 1000% dan menjadi fakta, menjadi aksen kehidupan kita, aksentuasi kehidupan kita. Kita mulai mengarahkan, selalu berorientasi batin ke sisi yang asifat batiniah, yang akan menggerakkan
berpikir dan cara berpikir, bertindak dan cara bertindak. Karena digerakkan oleh hati nurani yang berfungsi. Belum saatnyakah manusia tersadar bahwa sehebat apapun seseorang membaca dan menguasai apa yang telah dibaca, akan menjadikan kenal, memiliki dan menikahi seseorang, jika sama sekali tidak mengenal adalah maka kemustahilan dapat menunjukkan kebenaran, apalagi sebagai pelaku kebenaran. Sehingga pasti dalam keterombang-ambingan dalam kehidupan, ketidakpastian, keambiguan hanya karena telah hanya karena telah dikuasai ego nafsunya, sehingga tidak terasa kalau sesungguhnya telah masuk ke dalam praduga dan prasangka dan menjadi keras hatinya dan menjadi orang-orang yang sesungguhnya berada di dalam kebohongan dan masuk ke dalam situasi permasalahan yang kompleks sampai pada munculnya sunatul awalin atau azab yang diberlakukan orang-orang di masa lalu. Kul huwa al-qadiru ala ayab'athu alaikum. Maka dimunculkan sebagai satu fenomena ayat ciri bahwa sudah titik mentok Allah akan membalikkan keadaan bikholkin jadid, ditampakkan tatanan yang baru, makhluk yang baru pada saat fenomena yang pertama adzaban min fawqikum, adanya azab yang datang dari bawah, yang muncul dari bumi. Jika fenomena ini dimunculkan yang berupa gempa, mulai susul menyusul, dan sering terjadi tidak normal atau anomali dari yang seharusnya, yang tidak terbiasa terjadi, memang kita menyebut sebagai bencana alam, bukan bencana Tuhan. Bencana Tuhan hanya berlaku zaman biyen, tidak untuk sekarang. Kowe kudu ngerti, saiki bencana alam, bukan bencana Tuhan. Sebab ini Tuhan sedang tidur, angker, ngipi, sehingga nanti kalau meledak gunung Dar, semoga Tuhan bangun. Itu karepe wong-wong cacah kae. Itu yang terjadi. Apa ngene? Guyu entuk, kan guyu ya entuk. Itu fenomena tanda yang muncul. Dan kemudian juga dimunculkan azab yang datangnya dari atas kamu. Fokokum itu atas, maaf. Au min tahti, yang juga akan muncul dari atas kamu. Apa itu? Hujan, badai, panas, dan seterusnya dan sebagainya. Apakah tanda dua ini ada? Kemudian yang ketiga, au yal bisakum siyaan, dan akan didatangkan kepada kamu permasalahan yang kompleks, yang saling menuduh dan saling menyalahkan, tidak mau disalahkan, merasa dirinya paling benar, berada di dalam perilaku fanatik, ego, merasa diri paling hebat, berbangga-bangga pada kelompok dan golongan, sehingga terjadi berpecah-pecah yang sangat di antara mereka. Itulah wujud dari azab akibat melalaikan ajaran, melalaikan Tuhannya, sehingga berkelompok-kelompok semakin banyak, nggawe partai
sesuk pecah dadi loro, mben pecah dadi papat, mben neh pecah dadi 5. Itu adalah ciri berada di dalam azab. Wa yudhiqa ba'dukum ba'sa ba'din, dan saat kamu terasa didolimi tapi kamu tidak pernah menyadari bahwa sesungguhnya itu adalah peringatan dari Allah akan adanya satu kelompok yang ganas di antara kamu, saling mengganasi di antara kamu dengan cara saling membuli. Diciptakannya buzzer, diciptakan kelompok, diciptakan strategi, diciptakan gaya dan pura-pura untuk dapat membuli dan mengolok-ngolok kelompok yang tidak seiman, yang tidak sejalan dengan dia, itu untuk diolok-olok, dibuli, tidak ditolong, malah kemudian diganasi, diradikali. Maka muncul perilaku-perilaku ekstrem radikal dan meradikali yang lain. Itulah ciri azab. Berarti yang dihadapi pun tidak menyadari sebagai azab. Apakah ini sudah? Apa iki wis? Maka muncullah teori-teori konsep baru yang didatangkan sekedar untuk mencari hujah dengan sebutan al-wala wal bara. Harus memiliki perilaku membela yang terdolimi dan ikut memusuhi yang didolimi. Saat Israel sama Palestina sekarang terjadi perang, sedang viral konsep al-wala wal bara. Bara kita apa? Nek kowe boroen apa mbok umbar? Kan gitu. Kowe nek korengen apa ya gak mbok tambani. Nek pengen tambani korenge wong liya, korengmu tambah ana dhisik. Aja kemlelet mlaku gak godak nambani wong liya. Kok ngewanteng itu ya. Cuman ini pun juga akan terjadi pro kontra kalau kita mengungkap konsep di Ahlussunnah wal Jamaah tidak mengenal konsep wala wal bara. Di surat Fat 29 terakhir itu kan terungkap bagaimana konsep itu. Kemudian kalau wabil fuqara'i at-tabi'ina ikhwana lima alaihim walahum ta'ati tajak makna wal maksiati tafarokna. Bangunan kebersamaan dan kekeluargaan sesama fakir, orang yang butuh memproses diri kembali kepada Allah dan membentuk dan membangun lingkungan yang fakir, senang bebarengan di dalam ibadahnya, memberdayakan diri dan berbudidaya, dan senang tulung-tinulungan, tolong saling menolong di dalam kekurangannya dan kemelaratannya, dan berani berpisah terhadap perilaku jahiliyah, merusak dan kemaksiatannya. Baik dalam diri kita, berani memisahkan perilaku maksiat dalam diri kita. Maka isim majhul adalah perilaku yang terbimbing. Perilaku ada yang mengarahkan, itu adalah kemutlakan. Itulah kehidupan seharusnya. Berarti bencana dari atas, bencana dari bawah,
belah terus-menerus, silang pendapat, tidak pernah berdapat disatukan antar golongan, antar kelompok, antar keluarga. Berbangga-bangga hebat, fanatik, jumut, kaku, beku, hilangnya rasional dan nalar. Dan yang keempat, adanya ketertindasan hebat. Ketertindasan mulai muncul, saling menindas mulai muncul. Perilaku kapitalis menindas ini. Ini secara sistem sudah hancur, sudah harusnya angkat tangan bahwa untuk meningkatkan ekonomi sebuah bangsa dengan cara kapital gagal total. Seandainya sekarang bangsa kita yang saat ini kondisinya kolaps, maka mencetak uang yang banyak, maka akan terjadi ras, terjadi ketidakpercayaan, akan terjadi gunjang-ganjing ekonomi. Saat seandainya bisa mencetak uang sekalipun, mungkin pikiran orang awam, kenapa enggak mencetak uang saja? Tapi jika sekarang mencetak uang, maka $1 bisa menjadi 25.000. Maka kamu membeli tempe yang sekarang di harganya nek tuku sego pecel 3.000. Kalau itu nanti per dolar 25.000, kamu tuku pecel sak bungkus dadi 50.000. Kecuali jika penduduk di dalam suatu komunitas atau bangsa itu memberdayakan diri dan berbudidaya dalam pengertian produktif. Indeks manusia dihitung dari produktivitas itu. Tapi bangsa kita indeksnya rendah. Kita semuanya berharap untuk mencari kerja, mencari perusahaan besar untuk melamar pekerjaan. Maka yang kapitalis bukan perusahaan besarnya, tapi rakyat kita, diri kita pun sesungguhnya karakter dan wataknya adalah kapitalis. Paham maksud saya? Kamu memiliki skill dan keterampilan, tapi otak yang ada di pikiran golek perusahaan untuk melamar pekerjaan. Sesungguhnya jangan pernah ngerasani tentang kapitalis, karena sesungguhnya diri kamulah kapitalisnya. Kan itu sesungguhnya. Saat dipercaya, bahkan tingkat petani, saat ada ekspor, sudah mulai dipercaya. Empon-empon dicampuri dengan yang buruk, yang tidak ada kualitasnya, dicampuri kerikil, dicampuri watu, beras yang didol, maka itulah kapitalis, berpikirnya hanya keuntungan. Apakah ini sudah? Apa sudah? Maka itulah anomali situasi, aksentuasi sekarang ini yang ada di kita. Mau bangkit dari mana? Maka orang yang di atas judeke enggak njamak, presidennya budreke ra umum saiki. Lah napa mengelih kula jawab ngono? Heeh. Moneter. Kata saya malam minggu kemarin gak bisa dijenengan, kemudian kita berbicara tentang hal ini, tapi saya gak berani cerita, mohon maaf, silent, sorry ya, sorry. Mungkin paling kemarin kok tiba-tiba gitu ya.
rahimakumullah. Tanda-tanda fenomena sebagai ayat-ayat Allah telah dipampangkan di hadapan kita. Saya bisa menyampaikan ini. Ayo bergerak. Action terhadap perilaku pemberdayaan dan budidaya walaupun setingkat mampunya masing-masing. Walaupun dasar pijakan utamanya adalah aksentuasi batin terhadap keberadaan dia yang dijadikan tujuan kehidupan. Sehingga perbuatan yang kamu lakukan menjadi kategori sholat. Intinya sholat bukan di takbiratul ikram dalam pengertian simbolik, rukuk, sujud, terus jentat, jendit, jengking, nyedit, bukan itu intinya. Tapi intinya adalah adakah kehadiran di dalam hati, keberadaan dia, zat al-ghaib yang Allah namanya, yang kemudian disebut zikir. Salat adalah pembentuk kepribadian, menjadi ironi, fatal, dan tidak masuk akal saat sholat tertib justru semuci, kemeluhur, mencari perhatian. Itu adalah ironi yang hebat. Maka hak dan batal menjadi jelas dan gamblang. Maka pembeda pemisahnya adalah keberadaan dia, ada kehadiran di dalam hati atau kosong. Semua Nabi Rasul mengajarkan ini. Selama ini nggak diketahui, inti ini tidak diketahui, maka perbedaan antara Kristen, Islam, Hindu, Buddha pasti tidak mungkin dapat disatukan. Maka kalau di kita banyak jamaah kita yang Kristen dan Katolik, yo sholat tapi yang di gereja terserah mandak syariat, nyanyi yo kan gitu. Sepenting ora nyembah ketoke kopiah, nyembah kopiah yo iso. Sorban kadang itu kan budal pengajian, kiai ini yang biasanya nggawa sorban keri, wis gak pedi, wis ilang derajate, itu padha karo nyembah apa sorban, nyembah tisu deh gitu. Ya Allah, jika yang saya haturkan, saya sampaikan bukan sebagai kebenaran, akan engkau hancur luluh lantakan saya dan keluarga saya dan kami. Seperti firman engkau, walau taqawwala alaiha, walau taqawwala alaina ba'udul awil. Seandainya dia para utusan mengadakan sebagian perkataan itu adalah atas nama Tuhan, padahal sesungguhnya nafsu walau taqawwala alaina ba'dul aqawil la akhadna minhu bil yamin. Niscaya benar-benar akan dihancur luluh lantakkan jika kebenaran itu berangkat dari nafsunya. Benar-benar niscaya kami akan pegang embun-embunannya dengan
dan pada tangan kanannya. Tsumma laqata'na minhul watin. Kemudian benar-benar kami potong urat nadinya dan jantungnya sehingga berhenti. Maka tidak ada seorang pun dari kamu yang dapat menghalangi pada saat jantung dihentikan. Itu surat, lupa saya. Ya Allah, siapapun, sebagai apapun, menjadi apapun mereka yang telah menyampaikan atas nama Engkau, atas nama kebenaran Engkau, padahal diperoleh dari pemikiran-pemikiran hawa nafsunya, dari tafsir-tafsir keprasangkaannya, dari kira-kira dan praduganya, tapi merasa benar dalam kebenaran Engkau dan merasa sebagai juru bicara Engkau, dan menjadikan manusia tersesat dari jalan Engkau, menutup kebenaran risalah akhlak Engkau, maka ampuni dia, sadarkan dia. Sadarkan mereka atau tenggelamkan, sirnakan, hancur, luluh lantakkan mereka yang telah menyesatkan, menutup, menghalang-halangi kebenaran Engkau dari permukaan bumi Engkau yang telah ribuan tahun tidak pernah menampak, karena manusia tidak pernah butuh kepada Engkau. Maka ya Allah, ya Rabbi, Rabbi innahum asawni wattaba'u malam yaziduhu malahu wa waladahu ila khosaro wa makron kubaro wa qad adallu kathiro wala tajidid dolimina ila dolala. Rabbi la tadhar alal ardi minal kafirin dayyaro. Rabbi ghafirli wali walidaya wali manih dakhala baitiya mu'mina walil mu'minina wal mu'minat wala tazidid dolimina ila tabaro. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haq wa anta khairul fatihin. Allahumma fatirus samawati wal ard alimal ghaibi wasyahadati anta tahkumu baina ibadika fi ma kanu fihi yakhtalifun. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya'u wa tanzi'ul mulka mimman tasya'u wa tu'izzu man tasya'u wa tu'izzu man tasya'u biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Ini hanya satu ungkapan aja. Jamaah rahimakumullah. Makanya kan ada satu utlubul ilma walau bisin fa inna tolabel ilmi faridatun ala kulli muslim. Maka orang yang Islam diwajibkan untuk mencari ilmu walau sampai negara Cina. Kenapa Nabi membuat hadis? Apakah ini ramalan? Sama sekali tidak berkaitan dengan Cina sekarang, tidak berkaitan dengan teknologi, tidak berkaitan dengan wawasan dan wacana yang sekarang ini berkembang. Maaf, pangapunten. Utlubul ilma, utlub itu mencari, itu perintah, mencari ilmu itu dawuh, perintah Allah yang diungkapkan oleh Kanjeng Nabi. Golek ana ilmu walaupun sampai negara Cina. Kanggone wong saben-saben wong sing muslim diwajibne untuk mencari ilmu. Ilmu tidak dikatakan utlubul ulum, tidak dikatakan ilmu-ilmu. Jadi utlubul ilma itu mufrad, tunggal, barang sitok.
ilmu tentang Tuhan, ilmu tentang tauhid, ilmu tentang ahadiyat yang menunjukkan wujud diri Tuhan supaya keberadaannya dikenali. Walaupun sampai negara Cina kamu harus mencari, walaupun merangkak di atas laut salju, bahkan menyeberangi gurun api. Utlubul ilma walau bisin, sebab di penghujung Nabi Muhammad akan wafat Nabi melihat secara fakta